siksa dan nikmat kubur apakah masih berlaku terhadap jenazah ataupun mayat yang tidak dikuburkan? Seperti halnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman, dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Allah, khususnya kita bisa membahas problematika umat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait siksa dan nikmat kubur apakah masih berlaku terhadap jenazah ataupun mayat yang tidak dikuburkan. Seperti halnya ada orang kemudian mati tenggelam, mayatnya tidak ditemukan sehingga mayatnya itu terus tidak dikuburkan, ataupun ada orang kecelakaan atau musibah-musibah yang lain sehingga mengakibatkan mayatnya tidak ditemukan dan tidak dikuburkan. Kita tahu akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kabar duka yang menimpa keluarga besar Bapak Ridwan Kamil, yaitu putra sulung beliau, Mas Eril, yang dikabarkan tenggelam ataupun terseret arus Sungai Are di Swiss. Hingga hari ini jasadnya ataupun mayatnya itu belum ditemukan, karena sudah nyampe 1 minggu. Maka diprediksi putra Bapak Ridwan Kamil tersebut ataupun Mas Eril ini itu diprediksi meninggal dunia. Sekarang pertanyaannya, apakah nikmat kubur ataupun siksa kubur ini masih berlaku terhadap Mas Emril ataupun jenazah-jenazah yang lain yang tidak dikuburkan? Kita akan membahas melalui literatur kitab kuning, dan kebetulan yang kami bawa adalah kitab Tanwirul Qulub Shahifah 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzabul qabri lirruhi wal badani wala yamna'u min dzalika kaunul mayyiti qad tafarraqat ajza'uhu au akalat husiba'u au hitanul bahri au nahwu dzalika. Jadi di sini dijelaskan bahwa siksa kubur itu ataupun nikmat kubur ini menimpa terhadap ruh dan jasad ataupun badan dari mayat. Wala yamna'u min dzalika kaunul mayyiti qad tafarraqat ajza'uhu au akalat husiba'u au hitanul bahri au nahwu dzalika. Kemudian nikmat dan siksa kubur itu tidak akan tercegah meskipun kondisi mayat itu badannya berpisah-pisah. Seperti halnya ada mayat terkena bom ataupun ada orang terkena bom sehingga badannya itu, mayatnya itu, tubuhnya berpisah-pisah. Misalkan ada tangannya tidak ditemukan, ada kakinya yang tidak ditemukan, sehingga salah satu anggota badan yang tidak ditemukan itu tidak ikut dikubur, ataupun semuanya itu berpisah-pisah, tidak ada yang dikubur sama sekali. Itu tidak mencegah terhadap adanya nikmat ataupun siksa kubur, dalam artian tetap berlaku. Au akalat husiba'u au hitanul bahri au nahwu dzalika. Ataupun ada seseorang dimangsa oleh binatang buas ataupun dimakan
oleh ikan yang ada di lautan, seperti ikan paus ataupun ikan-ikan besar yang lain. Ketika orang tersebut dimakan binatang buas ataupun dimakan oleh binatang, ikan, hewan-hewan laut yang lain, maka meskipun mayat tersebut tidak dikuburkan, nikmat dan siksa kubur itu tetap akan berlaku. Fa inna dzalika amrun mumkinun aklan wa qad waradah bihi syar'u fa wajaba i'tiqaduhu wa qabuluhu. Karena sesuatu tersebut meskipun mayat tidak dikuburkan, nikmat dan siksa kubur pasti akan berlaku. Itu adalah perkara yang mungkin terjadi bagi akal manusia. Dan itu memang sudah ditegaskan dan memang sudah ada di dalam syariat agama Islam. Makanya kita wajib untuk mempercayainya dan kita wajib untuk menerima semua itu. Tanbihun innama udifal adzabu wan na'imu ilal qabri li'annahul ghalibu. Kemudian di sini ada catatan penting ataupun peringatan-peringatan yang disampaikan oleh ulama bahwasanya kenapa itu dinamakan siksa kubur. Jadi siksa ataupun nikmat ini disandarkan kepada kubur karena lumrahnya kalau orang itu meninggal, mayatnya ataupun jenazahnya itu dikubur, sehingga lafaz siksa ataupun nikmat itu disandarkan terhadap kubur, maka kita sebut dengan nikmat kubur ataupun siksa kubur. Wa illa fakulluh mayyitin aradallahu ta'ala azabahu au na'imahu nalahu ma aradalahu kubiro au lam yukbar. Apabila siksa ataupun nikmat ini, nikmat kubur dan siksa kubur tidak disandarkan terhadap kubur ataupun tidak lumrah dikubur, maka ketika Allah itu menghendaki seseorang untuk disiksa ataupun diberi nikmat, meskipun dikubur ataupun tidak dikubur, itu pasti akan terjadi. Au yuqalu qabru kulli mayyitin bihasbihi, ataupun nanti dikatakan kuburan setiap manusia itu nikmat dan siksanya tergantung amal perbuatannya atau tergantung hitung-hitungan amalnya selama di dunia. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat kita simpulkan bahwa pertama, nikmat dan siksa kubur itu merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi meskipun mayat ataupun jenazah itu tidak dikuburkan. Seperti contohnya ada orang yang badannya itu terpisah-pisah akibat kecelakaan ataupun akibat dicabik-cabik oleh binatang buas ataupun kejadian-kejadian musibah yang lain. Ataupun nanti ada orang dimangsa binatang buas, dimakan oleh ikan-ikan yang ada di lautan, meskipun jenazahnya atau mayatnya tidak dikuburkan, siksa dan nikmat kubur pasti akan berlaku. Dan itu semua merupakan perkara yang sangat mungkin bagi akal manusia, dan itu sudah dijelaskan dan sudah ada di dalam syariat agama Islam. Bagi kita selaku umat muslim wajib untuk mempercayainya dan wajib untuk menerima semua itu. Kemudian yang kedua, kenapa ada istilah siksa kubur? Kenapa ada istilah nikmat kubur? Jadi nikmat dan siksa ini disandarkan kepada kubur karena lumrahnya orang kalau meninggal itu dikuburkan, sehingga disebut dengan azabul qabri ataupun naimul qabri, siksa kubur ataupun nikmat kubur. Apabila tidak disandarkan terhadap kubur, maka kemudian setiap seseorang yang meninggal, apabila Allah menghendaki dirinya untuk diberi nikmat ataupun diberi siksa, maka dikubur ataupun tidak, itu pasti akan terjadi. Ataupun nanti akan dikatakan bahwa itu bukan dengan istilah azabul qabri ataupun bukan dengan istilah naimul qabri.
Akan tetapi qabru kulli mayyitin bihasbihi. Akan tetapi qabru kulli mayyitin bihasbihi. Kuburan setiap mayat ataupun seseorang itu nikmat dan siksanya tergantung sesuai hitungan amal perbuatannya di alam dunia. Seluruh sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita, dan semoga Mas Eril ini, putra dari Bapak Ridwan Kamil, apabila benar-benar meninggal dunia, semoga beliau oleh Allah diberikan tempat yang mulia dan diberikan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.